Untuk sementara, di jurang, hitungan 100 pasang kejutan tertegun, melihat Qin Yichen bersama. Setelah Duan Mudongfeng sadar kembali, dia bahkan berkata, "Kakak Qin, kamu tidak menganggap kami terlalu serius sebagai saudara?" Li Yang berkata, "Ya, saudara Qin. Anda mengambil semua harta ini, dan rekan magang tidak memiliki masalah." Mo Yanchen juga berkata, "Saudara muda Qin, saya sekarat bersama. Anda tidak harus begitu tidak terlihat." Mo Yanchen tidak lupa bagaimana moralitas Qin Yichen mencapai awan pada saat cahaya bintang yang diubah oleh Yue Wuhua menyerang. Lakukan bagian Anda untuk mendukung siluet pantai yang bagus untuk Sekte Abadi Yuan Surgawi. Pada saat ini, Sekte Abadi Yuan Surgawi menghitung 100 orang, dan mereka tidak sabar untuk memaksa harta yang paling berharga ke pelukan Qin Yichen. Namun, yang terakhir merasa malu dengan antusiasme dan seringai dan tawa seperti ini. Sebanyak yang abadi, Qin ini bahkan dengan 3 kepala 6 lengan, saya tidak dapat menggunakannya. Apapun itu, tetapi Qin Yichen merasa hangat untuk sementara waktu. Dia berterima kasih atas Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan pihak lain memberinya cinta yang paling tulus dari saudara sekte yang sama. Melihat Duan Mudongfeng masih ingin mengatakan lebih banyak, Qin Yichen memimpin dan berkata, "Nah, jika Anda tidak menganggap Qin ini sebagai orang luar, maka menurut Qin ini, tentara peri ini cukup untuk membuat magang jatuh. Kekuatan pertempuran kami telah meroket." Ini, Duan Mudongfeng terus berbicara, tetapi menghadap ke mata bintang. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Saudara muda, pernahkah kamu mendengar? Sekarang biarkan aku rampasan perang." Begitu ucapan ini keluar, Sekte Abadi Yuan Surgawi berada dalam keadaan dendam, tetapi tidak terburu-buru, tetapi malah menghancurkan Qin Yichen. "Terima kasih, kakak senior Qin." Mereka sangat jelas bahwa meskipun dibagi rata, keuntungannya sebanding atau bahkan lebih baik dari kekayaan bersih aslinya. Mungkin, benda ini tidak bisa dibeli dengan kasih sayang, tapi bisa membuat rasa sayang itu semakin berat. Ketika Duan Mudongfeng berjalan menuju rampasan perang, dia memikirkannya, berkata, "Kalian, jika ada peluang di jurang ini, maka saudara Qin yang memiliki semua pendapat." Kerumunan terdiam beberapa saat, lalu berteriak serempak, "Semoga kakak senior Qin menuai kesempatan." Duan Mudongfeng melirik Qin Yichen, yang tersenyum kecil, senyumnya menyatu. Jurang ini adalah Duan Mudongfeng pertama yang ditemukan. Dan dari tetesan darah ini saja, dapat dinilai bahwa jurang ini pasti memiliki pertarungan pembangkit tenaga listrik abadi emas dan bahkan jatuh. Jika itu benar-benar terjadi, itu mungkin peninggalan level 2 dari kategori 10 sekte abadi besar. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tiba-tiba tertawa dan bergumam. Senang melihat saudara Feng Feng, sepertinya Qin ini harus mengalir. Sambil memanfaatkan rampasan perang Duan Mudongfeng, Qin Yichen memulihkan napasnya dan berpikir tentang bagaimana menangani tetesan darah ini. Jika ada peluang di bawah jurang ini, maka manik-manik darah harus diselesaikan. Untuk cara mengatasi, Qin Yichen memikirkannya. Saat ini, satu-satunya cara adalah dengan paksa menaklukkan penyempurnaan. Setidaknya sekarang dia tidak dapat menemukan trik. Namun, selain memurnikan jiwa, ada banyak hal indah tentang tetesan darah ini. Qin Yichen menebak bahwa jika dia bisa menyerahkan manik-manik darah, seperti pendar darah ini, dan rantai berwarna darah itu, serta formulasi kanibal ini. Singkatnya, semua yang baru saja diderita Tian Yuan dan Sekte Abadi 2, dia harus memiliki semuanya dapat menunjukkan. Namun, kengerian tetesan darah membuat Qin Yichen semua 10.000 poin cemburu. Semuanya harus dikatakan setelah melihat penaklukan. Pada saat ini, dengan argumen dan hadiah Duan Mudongfeng, Sekte Abadi Yuan Surgawi tenggelam dalam kegembiraan. Melihat ke depan, Li Yang menari dengan sepotong baju besi peri. Mo Yichen melihat banyak kristal peri, dan tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Sekte Abadi Yuan Surgawi sangat senang, dan seperti yang dikatakan Qin Yichen, rampasan perang ini membuat mereka sangat kaya. Dan kekuatan pertempuran juga telah meningkat pesat. Prajurit peri, berbagai pendapatan harta karun, kekuatan keseluruhan Sekte Abadi Yuan Surgawi secara alami meningkat bersamanya. Pada saat yang sama kegembiraan, semua orang mengingat kasih sayang semacam ini, dan tidak lama kemudian, Duan Mudongfeng juga membagikan cincin luar angkasa. "Kakak Qin, ini semua obat spiritual yang dicari dari Immortal Sect." Qin Yichen dipenuhi dengan kekuatan abadi barusan. Dia sedikit terkejut, begitu banyak. Duan Mudongfeng menundukkan kepalanya, tetapi tidak memperhatikan bahwa beberapa dari obat-obatan terhormat ini diam-diam ditambahkan ke banyak murid Sekte Surgawi Yuan Abadi. Melihat Duan Mudongfeng menundukkan kepalanya, Qin Yichen tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya meminum obat spiritual. Salah satunya adalah itu bisa berguna. Kedua, jika dia tidak mengambil 1 sen pun, saya khawatir Duan Mudongfeng akan mengatakan apa yang tidak akan membagi rampasan perang. Namun, panen obat spiritual saja juga membuat Qin Yichen menghasilkan banyak uang. Meskipun tidak ada obat abadi, ada banyak obat terhormat yang dapat dibawa ke tubuh oleh murid Sekte Abadi, yang sangat berharga. Setelah memasukkan obat spiritual ke dalam sakunya, Qin Yichen bangkit,
dan cahaya kemasan tampak berkedip di matanya. Melihat kemerahan, seperti dasar jurang lautan api penjara darah. Duan Mudung Feng ada di kerumunan, dan tentu saja menebak niat Qin Yichen. Wajahnya tidak bisa tidak bermartabat. Saudara Qin, apakah Anda benar-benar mempertimbangkannya? Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, tapi hanya mengangguk ringan. Meskipun darahnya aneh dan kuat, jika dia tidak berani mencoba, dia akan mengaku pergi, yang bukan karakternya. Melihat ini, Duan Mudung Feng tidak banyak bicara, hanya menepuk bahu Qin Yichen. Kakak Qin, hati-hati. Apa yang dipikirkan Ni Yuntian adalah, Saudara Qin, kompas ini, Anda harus mengambil pertahanan Anda sendiri. Qin Yichen sedikit ragu, tapi akhirnya menyetujuinya. Itu tidak masuk akal. Jika dia ditelan oleh manik-manik darah, kompas tidak akan menahan sekte abadi Yuan Surgawi. Akhirnya, melihat kemerahan, Qin Yichen bertanya dengan suara hati-hati, jangan ikuti saya, pancaran darah berbahaya. Jika ada kecelakaan, Qin ini mungkin tidak dapat melindungi Anda. Juga, bahkan jika kamu berpikir tentang keamanan Qin ini, kamu tidak boleh melihat darah ini bersinar. Jika tidak, Qin Yichen tidak selesai berbicara, tetapi Duan Mudung Feng tahu semuanya. Di hadapan tetesan darah ini, mereka takut tidak bisa membantu sedikit pun tetapi hanya bisa menyeret yang pertama kembali. Karena itu, Saudara Qin harus berhati-hati. Karena itu, Duan Mudung Feng menyeringai lagi. Jika ada perubahan, Saudara Qin harus segera meminta bantuan. Saya akan menunggu, bahkan jika ini benar-benar neraka, saya ingin maju bersama Saudara Qin. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Meskipun dia dan Duan Mudung Feng sama-sama tahu bahwa jika ada variabel, sekte abadi Yuan Surgawi akan bergegas mendukung mereka. Takut mereka hanya akan menambahkan 100 jiwa lagi ke darah ini. Itu lebih dari kata-kata. Akhirnya, Qin Yichen memegang kompas dan meninggalkan siluet ramping dalam pancaran darah yang mengerikan. Sekte abadi Yuan Surgawi menghitung 100 orang, dan menyaksikan langkah tegas siluet itu, menginjakan kaki di lautan darah, minum 100, dan berdering menembus jurang. Saya berharap kakak senior Qin, ambil darahnya dan dapatkan kesempatan. Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum. Tetapi ketika Anda melihat ke atas dan menghadapi pancaran darah yang tampaknya membuat segalanya membantai, senyuman itu menyatu, digantikan oleh sentuhan kekaguman.